welcome back to our YouTube channel bengkuluexpress.com terkini. Dan kali ini kamu bakal ditemenin sama saya. Dan juga ada salah seorang pemuda Bengkulu yang aktif dalam bidang politik. Langsung saja saya akan kenalkan siapa bintang tamu kita kali ini. Jadi beliau adalah Dempo Exler, SIP MAP. Tepat datang akhirnya ada di Gajah Mati, Bengkulu Tengah, 1 April 1986. Jadi usia beliau sekarang 34 tahun dan agamanya Islam. Dia tinggal di Jalan Kinibalu 4, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Nah, beliau ini adalah lulusan dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tahun 2002 sampai 2005 dan S1 Administrasi Negara Visipol Universitas Bengkulu tahun 2005 sampai 2011. Beliau juga alumni S2 Administrasi Publik Visipol Universitas Bengkulu. Dan beliau sekarang dipercaya atau diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan jabatannya adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, selain itu juga dia juga aktif di organisasi. Salah satunya di Ketua DPW Barisan Muda PAN Provinsi Bengkulu tahun 2016 hingga 2021, Ketua POK DPW PAN Provinsi Bengkulu tahun 2015 sampai 2020, Presiden Mahasiswa UNIP 2008 hingga 2009, Pengurus HMI Cabang Bengkulu tahun 2008, Ketua Pramuka Imam Bonjol SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tahun 2004 dan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Tabalagan tahun 2002. Jadi beliau memang sudah aktif organisasi sedari dini berarti. Jadi kita langsung aja nanti kita kenalan nih sama abangnya. Nah, mungkin abang boleh nih langsung kenalan aja sama viewers kita di sana. Iya, selamat pagi seluruh Viewers kita di Bengkulu Express.online.com. Saya Dempo Exler. Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024. Insya Allah bersama Kalau Milenial Bengkulu kita akan berjuang bersama memberikan efek kebijakan yang berpihak pada kaum milenial Provinsi Bengkulu. Oke, jadi Pak Dempo Exler atau Abang enaknya nih Bang? Abang dong. Abang ya, masih muda ya, masih muda. Jadi panggil Abang ya. Abang Dempo Exler itu saya agak penasaran kira-kira dari mana asalnya Bang? Kenapa namanya Dempo Exler gitu? Agak anti mainstream sih sebenarnya namanya. Iya. Jadi nama itu merupakan doa ya. Doa yang wujud pencapaian sebuah mimpi dari orang tua untuk anak-anaknya. Insya Allah dengan nama ini kita mampu memberikan makna bahwa nama saya itu Dempo, itu sebuah gunung tertinggi di Sumatera yang ada di Pegaralam. Ini gunung berapi yang sekarang non aktif. Tapi kalau aktif bahaya kan? Iya. Makanya kalau yang aktif ini dia adem. Tapi kalau lagi aktif bahaya jadi membara. Jadi panas ya. Iya, insya Allah kita membawa kesejukan dan ketenangan untuk Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah saya maju di politik juga dapilnya dari Kota Bengkulu. Oke. Insya Allah nama ini ya doa dari orang tua. Penuh makna lah, iya, penuh makna. Insya Allah. Berarti abang kan sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu tuh. Emang dari awal kan kayak sekarang saya masih kuliah nih. Apa dari kuliah abang udah mau jadi di bidang politik, jadi anggota dewan atau memang kebetulan saja atau gimana bang? Atau memang saya memang punya mimpi menjadi presiden Indonesia. Oh punya. Jadi saya sejak saya mengerti tentang dunia, saya berkembang. Saya punya mimpi menjadi presiden Indonesia. Amin, semoga terwujud ya bang. Maka langkahnya adalah saya terjun politik. Benar. Seperti itu. Makanya saya sejak di kuliah, sejak SMA saya sudah aktif di organisasi, di OSIS, di MPK, di Pramuka. Ketika di kampus saya pernah menjadi ketua BEM fakultas dan pernah menjadi presiden mahasiswa di UNIP. Pasca kampus saya terjun ke politik langsung. Saya punya pilihan beberapa partai. Saya bermusyawarah dengan teman-teman saya memutuskan untuk bergabung dengan PAN. Kenapa PAN? Karena PAN Partai Reformasi. Jadi abang kemarin baru lulus langsung bergabung dengan PAN atau masih jadi status mahasiswa udah mulai bergabung? Sejak pasca tamat kuliah. Oh, pasca tamat kuliah. Iya, tetapi sejak kuliah saya sudah aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi membangun jaringan, membuat seminar, diskusi, belajar banyak hal tentang bernegara, tentang berorganisasi, tentang manajemen dan lain-lain. Untuk bekal kita di kehidupan kedepannya. Baik pun nanti kita ini mau ke politik atau non politik tetap punya kemampuan itu. Tetapi bagi teman-teman milenial Bengkulu yang memang harus punya mimpi ke politik, dari dini harus dipersiapkan. Harus memulai. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi politisi yang instan. Iya, benar. Kita harus menjadi politisi walaupun muda tapi matang. Iya. Walaupun kita masih muda, masih kaum milenial yang dianggap belum punya sejarah banyak, belum punya pengalaman banyak, tapi kita punya kemampuan lebih. Seperti itu. Benar-benar. Dan kalau boleh tahu, memangnya adakah tujuan tersendiri atau apa sih tujuan abang untuk memilih jalur politik? Maksudnya lebih memilih ke politik gitu, nggak yang lain. Biasanya kan kalau milenial lebih
Karena kayak gampang-gampang aja lah kuliah pulang Iya. gitu. Kenapa? Makanya ini harus dipahami oleh teman-teman kaum milenial Provinsi Bengkulu bahwa kita hidup itu cuma sekali, nggak berulang kali ya. Nah, artinya apa? Kita harus mampu membuat sejarah kehidupan dalam diri kita, agar kita mampu menuliskan tinta emas dalam sejarah kita. Agar nanti suatu hari, generasi di bawah kita mengenang kita dengan sejarah yang baik. Iya benar. Jangan sampai nanti orang ingatnya itu sebuah keburukan kita, tapi orang harus mengingat sejarah kita, perjuangan kita, kebaikan kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu hari ini bagi kaum milenial, apapun hobi Anda, apapun minat Anda, politik tetap harus kita lakukan. Kenapa? Karena politik ini adalah pilar bernegara. Kita sudah memilih Indonesia ini sebagai negara demokrasi. Maka pilar demokrasi itu adalah partai politik. Artinya harus berpolitik. Kita memilih presiden itu melalui proses politik. Memilih gubernur, memilih wali kota itu proses politik. Bukan penunjukan monarki atau keturunan, bukan. Artinya, mau tidak mau kita memang harus sudah memilih jalur politik dari sekarang. Seperti itu. Kita harus mengerti. Yang kedua, kebaikan kita secara pribadi itu tidak akan sebanding dengan kebaikan secara kebijakan. Misal, kalau saya pribadi menyumbang membangun jalan 1 kilometer, paling saya mampunya 1 kali secara finansial. Tetapi dengan kita di politik, kita mampu membuat kebijakan dalam satu tantangan kita, itu bisa merubah kebijakan, mampu membuat jalan jadi mulus semuanya. Iya, karena seperti itu. Terintegrasi dan Iya. bukan satu orang. Contoh misalnya teman-teman milenial di gangnya gotong royong. Gotong royong memperbaiki siring gangnya. Paling kita mampu cuma gang siring rumah kita. Iya, gang siring sebelah nggak akan Mampu kita. itu. Tapi dengan teman-teman terjun politik, menjadi anggota DPRD, menjadi wali kota gubernur, teman-teman bisa mengintervensi kebijakan agar programnya membuat irigasi atau mengaspal jalan seluruh gang sekota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, seperti itu. Jadi kita bisa menekan angka APBD itu ke program prioritas. Nah, seperti sekarang ini, saya anggota DPRD Provinsi sekarang kan, saya sudah menekankan ke pihak dinas terkait, mitra saya, misalnya Dispora, Diknas, itu lebih kepada program-program yang peningkatan kualitas SDM kaum milenial. Misalnya, membuat training, media-media daring, membuat training bagaimana kita berbisnis secara online, seminar-seminar, lalu melakukan pendampingan usaha-usaha UMKM kreatif di bidang kaum milenial. Kenapa? Sesungguhnya anak milenial itu punya progresivitas yang bagus, punya gagasan yang bagus, tinggal digiring. Kita anak milenial ini kan sangat akrab dengan teknologi gadget. Iya, ya. Ini adalah keuntungan sebenarnya untuk pembangunan negeri ini. Kalau anak milenial ini digandeng, tanda kutip diberdayakan fungsinya dan kemampuannya, ini bisa mempercepat proses kemajuan suatu daerah menjadi daerah yang modern. Iya, justru kadang kayak di perusahaan-perusahaan pun lebih bagus, lebih banyak merekrut milenial karena mereka lebih paham. Karena juga berkembangnya zaman juga mereka akan terus, karena kayak yang udah tua-tua biasanya kan kurang gitu ya Bang ya. Makanya kita sebut ini kaum milenial dan kaum kolonial. Iya, kaum kolonial. Dan karena Abang kan udah dari SMA sampai kuliah juga udah aktif dalam bidang-bidang kayak organisasi, pasti Abang juga udah bisa menilai menurut Abang milenial zaman sekarang itu seperti apa kalau di tahun-tahun politik gitu nah Bang? Seperti apa Pak? Sebenarnya anak milenial sekarang ini itu anak milenial yang kita anggap punya kualitas baik, punya mutu yang baik. Karena apa? Anak milenial sekarang lebih updating tentang semua informasi, tentang pengetahuan, dan lebih responsif terhadap perubahan, terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Anak milenial lebih mampu cepat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang cepat berubah. Nah, tetapi ini harus digiringi dengan bimbingan. Kenapa? Kalau kita tidak berikan bimbingan yang baik dan benar, maka akan membawa arus pada anak muda yang hedonis atau yang cuek akan kehidupan masyarakat. Kenapa? Dia nggak peduli dengan lingkungan masyarakatnya, dia peduli dengan dirinya masing-masing dan gadgetnya, seperti itu. Karena bagi mereka cukup dengan gadget semuanya bisa diatur. Padahal dia harus juga melihat suasana lingkungan. Misal ini, sekarang nih menjelang pilkada misalnya kan, mereka harus juga membaca peta siapa calon yang akan bertarung, apa visi misinya, karakteristiknya juga. Orang ini berpihak nggak pada kaum milenial, seperti ini harus dipelajari. Nah, itu penting bagi kaum milenial. Apalagi kan anak-anak milenial kan gampang, cukup dengan gadget dia sudah tahu informasi. Jangan sampai anak milenial lengah gara-gara sibuk main gadget, sibuk dengan dunianya masing-masing, dia lupa mengamati proses demokrasi yang ada. Oke, jadi itu menurut Abang ya.
Dan kalau menurut abang sendiri bentuk atau cara milenial dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat itu khususnya di kalangan milenial sendiri kan? Jadi gimana menurut abang bagusnya? Pertama dia harus menyusun desain bahwa dia punya gagasan, menawarkan nih. Anak milenial mampu menawarkan ke publik dan kepada calon program apa yang itu dianggap baik, yang itu berpihak pada kepentingan kaum milenial. Misal, kita menggiring bagaimana setiap kebijakan itu menggunakan sistem digitalisasi. Misalnya begini, bagaimana pemaparan APBD kita itu sistemnya sistem online, sistem digital, sehingga semua orang bisa tahu kemana anggaran belanja sebuah daerah. Selama kan enggak nih, pakai buku yang tahu cuman pemerintah dan DPR. Nah, sekarang ini bagaimana itu di benda online, ditayangkan di website pemerintah, bisa di-share ke semua akun media. Jadi lebih transparan. Lebih transparan. Iya. Kan begitu. Yang kedua, program-programnya bagaimana bersentuhan langsung dengan keberpihakan kaum muda, kaum milenial. Misal, ada khusus anggaran untuk pengembangan aktivitas pengembangan SDM kaum milenial. Baik di bidang pertanian, bidang industri kreatif, bidang pariwisata, bidang IT, dan lain-lainnya. Karena jangan sampai anak milenial hanya terjebak kepada sistem bisnis yang sifatnya IT, tetapi juga bagaimana anak milenial juga memahami usaha pertanian secara. Iya benar. Nah, karena kalau gimana pun jangan sampai anak milenial nggak lagi dengan pertanian kan? Iya. Ketahanan pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM itu juga harus digeluti oleh kaum milenial. Karena inilah penunjang ekonomi bangsa kita. Ya, jangan sampai anak milenial hanya sibuk jualan online, gitu kan? Nah, gitu. Iya benar itu. Seperti itu. Nah, terus juga kan karena sekarang kan udah mulai masuk tahun-tahun politik ya, Bang. Yeah. Nah, itu juga tuh masih banyak nih milenial, karena kan aku juga milenial ya, masih sering kalau ngobrol tuh males paling mereka tuh money politik. Nah, itu tuh gimana tuh Bang? Karena kadang mindset beberapa orang tuh udahlah selalu money politik deh gitu. Makanya begini, idealnya kaum milenial Provinsi Bengkulu juga menawarkan figur dari kaum milenial. Kan begitu lah. Artinya apa? Ada kandidat dari kaum milenial itu mewakili diri kita. Nah, kalau tidak ada, belum ada, kita cari kandidat yang programnya selaras dengan kepentingan anak milenial. Yang ketiga, inilah fungsi kita sebagai anak muda. Fungsi anak muda itu salah satunya adalah agen of change. Apa itu agen perubahan? Ya kan? Kita ini selain sebagai agen perubahan, kita ini juga moral force, agen kontrol sosial. Kita ini adalah agen tauladan moral untuk masyarakat. Kemudian kita ini adalah social control, melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, kita anak muda, kaum milenial ini adalah iron stock leadership. Artinya apa? Kita adalah cadangan kepemimpinan ke depan. Kita harus memberikan diri kita ini kekuatan, kemampuan untuk siap menjadi generasi ke depannya. Caranya bagaimana? Di pemilu ini kita edukasi diri kita. Edukasi lingkungan kita, masyarakat kita agar jangan memilih calon yang menggunakan money politik. Seperti itu. Kalau kita melihat ada calon yang menggunakan money politik, jangan dipilih. Seperti itu. Pilih yang tidak menggunakan money politik. Dan apalagi kan juga karena sekarang pandemi, otomatis nggak ada lagi kampanye secara langsung. Jadi kampanye tidak langsung. Jadi justru dengan adanya kampanye tidak langsung itu melalui online itu biasanya lebih banyak berita-berita hoax tentang pemimpin yang kita bisa bilang kampanye hitam gitu, nah Bang. Menurut Abang gimana cara kita sebagai milenial tahu ini nih hoax nih, kalau ini nih apa gimana gitu, ada tips? Pertama begini. Pandemi ini ada menjadi musibah dan berkah ya. Musibah karena kita banyak mengalami kerugian secara ekonomi, perlambatan. Berkah kenapa? Ini adalah proses percepatan dalam perubahan dari demokrasi yang konvensional menuju demokrasi yang modern. Kenapa? Kalau dulu tuh kita lihat kampanye joget-joget di panggung, di lapangan kan. Sekarang nggak lagi. Lebih kepada yang bermanfaat, misalnya bikin webinar, bikin seminar online. Jadi ini kan ada proses belajar cepat modern. Dan ini lebih efektif, efisien, lebih kepada visi misi. Nggak lagi hurak-hurakan, kompor dan lain-lain. Jadi lebih kepada produktivitas. Nah yang kedua, soal hoax. Kita nggak bisa menafikan itu nggak terjadi, pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita meminimalisir. Nah, bagaimana kaum milenial membedakan antara ini hoax atau bukan? Iya, itu. Pertama, lihat sumber beritanya. Apakah sumber berita itu terpercaya atau tidak? Misalnya medianya, kalau media
online BE kan pasti terpercaya dong. Iya, ada tempat untuk kita Ada mengadu. kantornya, ya, ada tuh. perusahaannya, ada badan hukumnya, ada wartawannya. Mm-mm. Kita yakin itu benar. Tapi kalau bertanya abal-abal, nggak tahu di mana kantornya, wartawannya nggak tahu siapa, cuman modal bikin portal, ya bikin berita, di-share, ini potensi hoaxnya besar. Apalagi hanya melalui Instagram, Iya, cuman share-share Instagram, aja, repost-repost. dikirim ke Mm-mm. grup-grup WA. Mm-mm. Nah, inilah yang perlu anak muda kontrol tadi saya bilang. Ini yang menyebabkan sering menurunnya kualitas demokrasi karena banyak informasi yang tidak valid. Nah, apalagi begini, kita kan anak-anak milenial kan sering baca berita cuma nengok judulnya doang. Nah, itu sebenarnya Ya, ini kesalahan bahaya, kan? terbesar sebenarnya, Bang. Beritanya menjabarkan tentang ABCDE, Padahal cuma lihat A saja. benar. Belum selesai baca kita langsung simpulkan, wah ini begini. Padahal belum tuntas baca kan, makanya kita usahakan mencari informasi harus tuntas. Iya, benar. Jangan setengah-setengah, harus holistik. Kalau informasi itu tentang A, harus A itu A extend, A kuadrat, dibaca semua. Jangan cuman A langsung disebarkan. Oh, udah langsung disebarkan. Gitu. Terus Kita makin kan juga banyak, sering mata nih, sering mata. Iya. Ada isu A, kita belum baca detail, ternyata itu hoax, kita langsung share. Iya. Kita belum baca padahal. Mm-mm. Pas teman nanya, itu benar nggak? Nggak tahu, Nggak saya tahu juga sih. belum baca deh. Nah, kan bahaya kan begitu. Dan karena kan juga kita udah masuk tahun politik tuh, menurut Abang kriteria pemimpin daerah yang bisa kita pilih itu seperti apa? Iya. Abang? Nah, itu. Pertama begini, ini khusus kaum milenial Bengkulu ya. Mm-mm. Usahakan pertama kita mencari figur yang mewakili kaum milenial. Yang peduli dengan kaum Iya, milenial. secara physically, Mm-mm. secara umur juga, yang masih dekat dengan kita. Oh iya, benar. Kalau milenial kan 17 sampai 40 tahun. Artinya ya jangan jauh dari itu. Kalau umurnya udah di atas 50 tahun, mungkin kan udah jauh. Udah beda pemikiran. Mm-mm. Ya kalau umurnya masih di bawah 45, masih agak nyambung lah dengan anak-anak milenial. Yang ketiga, gagasannya, visinya itu nyambung nggak dengan kebutuhan kaum milenial, kan begitu. Misal ada kandidat mau bangun jembatan, sungainya nggak ada, lah nggak usah bikin sungai dulu kan begitu kan? Iya, iya, benar. Kan begitu. Nah jadi harus jelas. Karena apa? Kita lihat perkembangan daerah kita Bengkulu. Bengkulu ini punya potensi apa? Pertanian, Mm-mm. perkebunan, perikanan, industri pariwisata, ya kan, UMKM, kan begitu. Iya. Kelautan. Nah, anak milenial ada nggak kaitan dengan ini? Ada. Bagaimana menjadi petani milenial, menjadi ekonomi kreatif. Kan sekarang ini banyak nih teman-teman bikin jadi YouTuber, Iya. kan? Yang nyambung nggak dengan program dia, sang calon? Kalau nyambung, itu kita pilih. Tapi Kalau kalau enggak, nyambung, cari dong yang lebih cari yang prestasi. lain. Ah, begitu. Kenapa? Cara pandang orang yang tidak mengerti gagasan kaum milenial itu berbeda dengan orang yang mengerti. Nah, bagaimana orang itu mengerti kehendak kaum milenial itu? Pertama, dia memang masih muda. Iya, dan Yang kedua, dia dia membaca karakter anak muda hari ini. Apa kebutuhannya? Kan kalau dulu bisa begini, dulu rapat orang tua harus bertemu kan. Sekarang anak muda nggak perlu bertemu rapatnya. Ya, Masing-masing cukup di lewat rumah Zoom kita aja. bikin Zoom atau kita bikin grup udah selesai rapat. Iya. Jadi anak muda itu sudah lebih update, lebih efektif secara waktu dan lebih efisien dia. Nggak mesti kita pakai jam kantor dulu kan begitu. Kalau sekarang malah justru lebih fleksibel kerjanya Iya, orang-orang. misal begini nanti Pak. Kalau daerah tuh harus punya visi begini misalnya, pelayanannya cukup online. Itu kan sudah mengerti milenial. Jadi bagi anak milenial, kalau saya mau berurusan dengan dinas A, saya cukup isi form dulu, sudah oke baru diambil. Iya, benar. Nggak perlu kita ngantri di depan Ngantri kantor tuh lama-lama. ngantri lama kan berjam-jam. Contoh Butuh nih, waktu. kita mau bayar pajak nih, ngantrinya ratusan. Nah kalau yang ada dalam benak kaum milenial itu begini, saya mau pajak nih, saya fotoin STNK saya kirim, tetap nanti ada jawaban, harus saya jemput. Tinggal transfer, Nah, selesai. begitu. Nah inilah yang harus disentuh oleh pemerintah. Iya, benar. Nah begitu. Itu memang kebutuhan, itu memang Iya. kebutuhan kita sekarang. Selain itu memang kehendak kaum milenial dan ini memang kebutuhan zaman, percepatan modernisasi pembangunan. Dan begitu. Dan juga kan karena mendekati pemilu itu kan akan banyak propaganda, Iya. banyak baik di medsos Iya. ataupun di kalangan masyarakat. Menurut Abang bagaimana milenial menyikapi hal tersebut? Sama tadi yang kita memilah mana yang berita yang benar dan mana yang hoax ya. Begitu pun dengan propaganda ini. Propaganda kan begini, ada propaganda hitam, ada propaganda putih. Apa itu propaganda putih? Memang orang itu bagaimana memacu daya nalar orang itu untuk melakukan hal kebaikan. Tapi juga ada propaganda hitam yang memacu pikiran orang banyak
untuk memahami kejahatan seseorang. Misal Misalnya. misal begini propagandanya. Kalau kita mau bebas corona, ayo kita berwudu. Itu kan propaganda. Orang yang nggak paham apa hubungannya corona dengan wudu. Iya, apa sih hubungannya? Nah, tetapi kalau dengan kita lakukan wudu, minimal kita bersuci. Cuci kan? tangan, iya. Minimal kita bersuci. Iya. Walaupun belum tentu selamat dari virus corona ya kan. Itu kan namanya propaganda baik. Ada propaganda yang baik. Misal begini, misal. Ada orang mengatakan, awas, jangan pilih calon si A. Kalau dipilih ini rentan menjadi koruptor. Itu. Padahal belum tentu jadi koruptor kan? Iya, benar. Nah, padahal belum tentu jadi koruptor. Atau gini. Hati-hati, ada kuda hitam yang keluarganya penjahat semua. Nah, kan begitu. Orang kan bertanya, siapa sih penjahatnya? Sebenarnya orang seuzon dan ya kan timbul oh jangan-jangan calon si A ini, calon si B ini keluarga penjahat, keluarga perampok gitu kan. Padahal kita belum tentu. Dan orang tidak punya kemampuan untuk apa ya? Menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Karena ini kan berita nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba bisa nempel ada stiker di perempatan jalan. Misalnya gitu, jangan pilih calon si A, kayak gitu kan misalnya kan. Iya. Nah ini bahaya. Nah ini memang tugas kita bersama, baik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah dan kaum muda untuk mempelajari ini dengan baik. Gitu. Jadi jangan seperti yang kata Bang tadi, jangan sampai kalau ada berita apa langsung Iya. share. Harus dibaca benar-benar. Kita belum baca udah langsung share. Iya. Ada berita tentang A, kita baru lihat judulnya, kayaknya judulnya asik, langsung di-share kan. Kalau perlu cari lagi dari sumber yang lain. Iya. Misal nih ada berita online dari media A. Coba bandingkan itu dengan media B, ada nggak? Kalau cuma media A doang yang nyebarin, jangan-jangan ini hoax gitu kan? Iya, benar itu. Jadi kalau kita bicara dari media sumbernya BE online, yakin karena ini kantornya ada, wartawannya ada, perusahaan jelas. Nah, kan begitu. Dan juga nih, ini ada satu pertanyaan yang bisa dibilang ini pertanyaan terakhir, tapi nanti aku akan nanya lagi sih Bang, yang terakhirnya lagi. Jadi program seperti apa sih yang bisa dibawa oleh calon kepala daerah dalam menentukan kebijakan daerah untuk kepentingan milenial? Jadi yang lebih pro ke milenial gimana menurut Abang? Tadi saya sampaikan tadi kan, bagaimana pemerintah itu menerapkan e-government. E-government itu dia sudah menggunakan sistem internet semua kayaknya. Pelayanan online, terus keterbukaan program secara online. Kenapa sih pemerintah tuh nggak pernah, kita tahu nggak kita kalau kerjaan pemerintah, nggak tahu kan? Iya, nggak. Contoh gini misalnya, mahasiswa nih, tahu nggak apa aja program pemerintah provinsi? Nggak tahu, karena nggak pernah disebarin kan? Kenapa nggak itu diumumin di media? Selain media mainstream, juga media online. Kenapa? Karena anak milenial lebih suka ke media online, ke medsos. Kenapa gini saya? Program Dinas Pendidikan diumumin itu di Facebook, di IG, jadi kita tahu kan, ngapain aja sih pemerintah ini programnya, ini anggarannya, apa aja luarannya, ini waktu kegiatannya. Jadi kalau misalnya ada orang luar mau ngasih masukan, bisa gitu kan. Oh jangan yang itu dong, ini aja kan bisa. Ini kan enggak nih, masih tertutup. Iya. Tiba-tiba ada kegiatan A, tiba-tiba ada kegiatan B. Dan kita nggak tahu, dan mau ikutan juga kita nggak tahu sebelumnya. Dinas A mau bikin seminar, tiba-tiba udah selesai seminarnya. Oh kami, kan mau ikut juga dong. Kapan informasinya gitu kan? Ya, itu tuh sering terjadi tuh. Nah makanya ke depan pemerintah siapapun yang terpilih, kita harapkan sudah menerapkan sistem internet. Semua hal, baik keuangan, program maupun pelaporan. Evaluasi pun seperti itu. Karena itu juga menghemat. Nggak lagi butuh banyak kertas. Iya, dan kita juga udah cinta lingkungan, jadinya nggak butuh. Contoh begini, dinas nih mau laporan ke gubernur, kan nggak mesti lagi pakai surat panjang. Cukup dia ketik, dia kirim emailnya. Selesai. Gubernur cukup baca via jejaknya. Oh begini. Udah startnya, ini oke, gitu kan selesai. Jadi kita nggak butuh waktu panggil dulu rapat, panjangan nunggu, terus habis kertas, habis tinta. Kita sudah mampu melakukan penghematan waktu dan penghematan belanja, kertas dan barang lainnya, kan begitu. Nggak lagi pakai printer. Iya, benar. Kecuali itu memang penting gitu kan. Iya, memang harus dalam bentuk. Iya, kan begitu. Dan lainnya. Contoh begini saya, rakyat Kota Bungkulu butuh sayur dari Curug. Bisa pesan dulu. Iya, melalui. Bagaimana stok sekarang kol dari Curug ke Bungkulu lah, begitu kan? Nggak lagi kita nyari kol di Kota Lama kan? Terus juga banyak milenial sekarang semenjak pandemi kan jadi banyak berlomba-lomba berusaha nih mencari uang lain. Iya. Nah itu juga mungkin perlu didukung dari UMKM-nya, lebih didorong gitu. Ekonomi kreatif, ekonomi inovatif, dan ekonomi berkembang. Misalnya apa? Dulu pemerintah tuh kewalahan mengembangkan wisata. Sekarang dengan banyak anak milenial,
dia berkunjung, dia selfie, dia video, Udah, ngetop langsung tempat ngetop, wisatanya. iya. Tinggal pemerintah membackup, membangun jalannya, kan begitu. Promosinya nggak perlu lagi Kominfo-nya, udah ada lainnya. Secara langsung, udah secara langsung. Iya, sekarang banyak orang nggak tahu tiba-tiba ada terjun A, terjun B kan dari mana? Langsung nyari Dari semuanya. milenial, langsung dia bikin YouTube, dia bikin di IG-nya, dia bikin Facebook-nya, langsung ngetop. Nah ini kan dia membantu pemerintah. Iya, secara nggak langsung Atau ya pemerintah bisa mengurangi budget promosi, hanya cukup mengandalkan memberdayakan kaum milenial Bengkulu. Iya. Sehingga ajaklah kaum milenial bermitra dalam membangun seperti itu. Oke. Dan ini yang terakhir yang menurut Iya. Abang, ada nggak pesan-pesan atau tips Abang sama milenial yang lagi nonton ini pasti Iya. milenial saat menghadapi tahun-tahun pilkada ini? Menurutnya gimana? Menurut Abang gimana? Secara umum saya sampaikan begini ya untuk kawan-kawan milenial Bengkulu. Satu, kurangnya waktu tidur. Perbanyak untuk belajar. Ya kan, karena saya baca buku-buku orang hebat itu tidak ada tokoh-tokoh hebat itu yang melebihi 6 jam tidurnya. Kita ini kebanyakan begini, kita nih banyak tidur, banyak makan, banyak ngope. Nah, kan begitu. Ini problemnya. Jadi kurangnya tidur, ya kan normalkan kondisi makan, perbanyak belajar, produktif. Nah, Dan jangan banyak mengeluh. iya, nggak boleh ngeluh. Orang yang mengeluh tuh tanda-tanda orang gagal. Nah, apapun posisi kita jangan pernah mengeluh. Ayo kita terus berbuat terus, belajar lagi. Istilahnya apa ya? Kita try and error aja. Belajar sambil mencoba terus. Apapun bidang kita. Nah, teman-teman, contoh saya menjadi politisi, menjadi DPR. Ya nggak instan juga, nggak tiba-tiba saya jadi dewan, nggak ada proses belajar, Sudah banyak prosesnya. proses berjuang dan lain-lain. Nah, apalagi ya, anak muda kan harapan ke depan. Anak milenial ini akan menggantikan posisi ke depan. Artinya apa? Persiapkan diri. Bagaimana keadaan Bengkulu 10 tahun lagi tergantung pemudanya hari ini. Bagaimana keadaan Indonesia 10 tahun lagi tergantung pemudanya hari ini. Kenapa? Karena kita lah nanti jadi estafet 10 tahun lagi. Kita anak-anak muda ini yang sekarang masih posisi kaum milenial yang nanti akan jadi lurah, akan jadi camat, Bahkan akan jadi presiden akan juga. jadi gubernur, bupati, DPR, bahkan presiden, Presidennya bahkan juga. jadi pengusahanya. Ya kita inilah. Nah kalau kita nggak mempersiapkan diri kita, maka kita kecolongan nanti. Akan ada loss generasi namanya, kehilangan generasi, sehingga di era itu tetap era tua yang memimpin, era mudanya hilang. Nah apalagi begini, kita kan diuntungkan oleh etnografi, oleh dan lain-lain. Kita secara hitungan statistik nanti tahun 2025 sampai Bonus tahun demografi 2030 kita punya demografi. Bonusnya. 60% itu kaum milenial. Berbanding terbalik dengan Iya. Jepang. Justru Jepang sekarang malah Sudah kehilangan habis, sudah ya, hilang. milenial sudah habis. Ya, ini kan menguntungkan. Artinya apa? Peluang Kita punya tenaga kerja yang produktif, masih muda, masih gesit. Nah, kenapa? Nah, anak muda ini kan orang yang punya kelebihan. Dia masih bisa bergadang, masih punya kekuatan fisik untuk bergadang, untuk belajar dan lain-lain. Masih punya nalar mimpi yang jauh ke depan. Artinya kita masih punya mau mendesain begini itu masih punya. Tapi kalau orang sudah usianya mohon maaf di atas 45 ke atas tuh udah nggak mikir lagi. Iya, udah nggak terlalu tinggi. Walaupun lagi dia ya. masih punya visi tapi udah setengah-setengah lah ya. Iya. Tapi kalau kita masih umur 30, 25, kita masih punya grand strategi mimpi yang panjang seperti itu. Begitu. Nah, jadi itu tadi ya Iya. pesan dari Abang. Jadi pokoknya harus berani memulai dan juga Jangan harus berhenti dicari belajar. tahu, jangan pernah berhenti belajar Iya. dan jangan kebanyakan tidur. Itu Iya. yang paling sering ya. Kita ini kan gini, tidur cepat bangun lambat. Itu dia. Dirubah, tidur boleh lambat, bangun nggak boleh lambat. Iya. Tidurnya boleh lambat, bangunnya nggak boleh lambat. Nah, itu tadi. Tidurnya boleh lambat, bangunnya nggak boleh lambat. Iya. Kalau bisa malah bergadang bukan main game tapi belajar. Iya, Itu betul. tadi. Kita gunakan gadget kita untuk produktif, jualan, sharing, baca konten webinar, Atau dan nge-vlog lain-lain. gitu kan. Iya, nge-vlog. Jadi kita dapat uang, dapat ilmu, ngetop, dapat uang juga, begitu. Jadi dapat ilmu, ngetop, dapat uang juga. Nah, itu tadi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kaum milenial yang mau nanya-nanya di komentar, nanti Abang bakal lihat video ini dan Iya, bakal siap. balas nanti kan Bang ya? Saya siap berdiskusi secara online, bahkan juga saya siap berdiskusi secara tatap muka langsung. Bagi Oke. siapapun anak muda Bengkulu yang mau sharing, berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan, saya siap kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Oke. Kalau Instagramnya apa Bang? Mungkin nanti teman-teman bisa nanyanya langsung ke Instagramnya gitu kan? Iya, Apa? saya punya fanspage Dempo Esler, sama IG pun sama juga Dempo Esler. Itu sudah baru aktif, saya aktifkan.
Karena saya sempat fokus tahu karena sibuk pemilu kan. Iya. Kembali aktif lagi. Insya Allah nanti kita akan berbagi informasi dan saya pun juga sudah menyiapkan beberapa materi-materi kewirausahaan untuk kaum milenial, diskusi lain-lainnya, dan saya juga insya Allah akan berkeliling setahun ini ke Provinsi Bengkulu untuk berdiskusi dengan kaum milenial. Oke. Seperti itu. So, jadi viewers kalian bisa langsung aja nge-follow Instagramnya sama Iya. Facebooknya tadi, Iya. Dempo Explore ya Bang ya? Dempo Explore. Dempo Iya. Explore. Nah, juga jangan sampai lupa nih untuk nge-follow kita di Instagram, Twitter, dan Facebook kita, bengkuluexpress.com, ya kan Bang? Iya. Abang juga jangan sampai lupa ya Bang Iya, ya? siap dong. Dan juga nih sekarang kalian tinggal like dan subscribe itu channel kita, dan kalau misalnya mau nanya, tinggal taruh aja di komentar, nanti Iya, pasti Abang siap. cek. Iya. Dan akhir kata nih kita apa ya, mau undur diri aja langsung Bang ya? Langsung Siap, undur diri siap. aja. Dan aku ada jargon tadi kayaknya Bang udah lihat ya. Kalau aku bilang bengkuluexpress.com terkini. Terkini. Oke, kalau gitu Oke. see you next time. bengkuluexpress.com Terkini. terkini.